Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Aini. Yeay. Di video kali ini sesuai janji aku waktu itu bahwa kita akan kembali lagi belajar tentang cara menghitung menggunakan jari atau biasa disebut dengan jari matika. Jadi untuk kalian yang ingin tahu gimana caranya menghitung dengan menggunakan jari-jari kita, jadi tetap stay tune di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oke. Jadi kita akan belajar tentang jari matika 6 dan 7 terlebih dahulu ya. Karena kita belajarnya sedikit-sedikit aja dulu. Nanti untuk yang perkalian lainnya nanti aku jelaskan di video berikutnya. Jadi kita belajarnya sedikit-sedikit aja, tapi yang penting bisa, nggak usah terlalu banyak, nanti kalian pusing kalau langsung banyak. Dia sedikit-sedikit aja dulu, yang penting kalian bisa dan kalian paham. Nanti kalau misalkan udah bisa yang 6 dan 7, nah nanti perkalian yang lainnya juga insya Allah bakal lebih mudah gitu. Dan kuncinya adalah kalian harus sudah hafal perkalian 1 sampai 5. Jadi tetap ya, perkalian 1 sampai 5 tetap harus kalian hafalkan terlebih dahulu, karena nanti tetap akan ada perkalian yang kalian tuh harus ingat di kepala gitu ya. Jadi kita mulai aja. Nah, kalau kemarin di perkalian yang 9 itu kalian menggunakan seluruh jari kalian itu 1 sampai dengan 10. Tapi untuk di video kali ini untuk yang perkalian 6 dan 7 itu kalian cuma pakai jari 6 sampai dengan 10. Oke, maaf ya teman-teman, karena rumah aku ini deket banget sama jalan, jadi depan rumah langsung itu udah langsung jalan raya. Jadi banyak banget suara motor dan aku belum menemukan ruangan yang enak buat bikin video tanpa ada suara-suara motor ataupun mobil. Jadi harap dimaklum dulu ya teman-teman, tapi mudah-mudahan sih suaranya tetap jelas. Nah oke, kita langsung aja dikali 6. Kalau aku bilang 6 dikali 6 berarti kalian jarinya itu seperti ini ya, jempol dan jempol. Karena jempol itu kan nilainya 6 dan jempol juga nilainya 6, berarti yang kanan itu jempolnya berdiri, yang kiri juga jempolnya berdiri. Nah setelah itu, setelah kita jempolnya kayak gini, maksudnya jarinya kayak gini, kita punya jari yang berdiri itu adalah nilai puluhan. Karena kita punya 2 jari yang berdiri, berarti 10 dan 20. Ingat ya, berarti kita punya 20. 20 itu kita simpan dulu di otak, 20. Kalau enggak kita lihat aja kan, kita udah bisa lihat nih, oh kita udah punya nih 20 yang berdiri kan. Terus yang tidur sebelah kanan itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang kiri juga ada 1, 2, 3, dan 4, ya kan? Kalau yang atas itu kita jumlahkan, dia puluhan, kemudian kita jumlahkan. Kalau yang tertidur itu dia satuan, tapi kita kalikan. Jadi beda ya. Yang berdiri itu kita jumlahkan, kalau yang tertidur itu kita kalikan. Nah, sekarang karena yang di kanan adalah 4 dan yang di kiri juga 4, makanya kita kalikan 4 dikali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sesuai tadi instruksi yang udah aku katakan sebelumnya, bahwa kita harus sudah hafal perkalian 1 sampai dengan 5. Nah, ini 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian kita jumlahkan. Tadi yang berdiri ada berapa? Yang berdiri adalah 20. 20 ditambahkan dengan 16 sama dengan 20 tambah 16 sama dengan 36 gitu. Oke, lanjut. Masih perkalian 6 dikali 8. 8 jadinya gimana? 8 itu berarti gini kan, 6, 7, 8. Oh, 8 berarti jadinya seperti ini. Nah gini. Set. Pertama yang kita perhatikan, tetap ya yang berdiri dulu. Yang berdiri ada nilainya adalah apa? Nilainya adalah puluhan. Jadi kita hitung dulu yang berdiri itu ada berapa? 10, 20, 30, 40. Kita punya jari yang berdiri adalah 40. Kemudian kita lihat yang tertidur ada berapa? Sebelah kanan dulu ya. Yang tertidur ada 10, ini satuan ya. 1, 2, 3, 4. Yang kiri ada berapa? 1, 2.
Ingat, yang tertidur dia adalah satuan, tapi kita kalikan. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi kita jumlahkan, tadi yang berdiri ada 40, yang tertidur ada 8. Kalau dijumlahkan jadi 48. Sama nggak teman-teman? Sama kan? Jadi matematika itu sebenarnya mudah dan juga menyenangkan. Nah, ini juga efektif banget untuk para bunda-bunda untuk ngajarin perkalian kepada anaknya biar cepet bisa gitu. Itu untuk perkalian di atas 5. Nah, untuk yang perkalian 7 ini juga sebenarnya sama sih dengan perkalian 6 tadi, cuma jarinya aja beda. Jadi sekarang kita coba ya yang perkalian 7. Misalkan 7 dikali 7. 7 itu kan jadinya gini, 6, 7. Berarti jadinya seperti ini kan. Satunya lagi, karena 7 dikali 7 berarti jadinya sama. Kayak gini lagi, 6, 7, set. 7 dikali dengan 7. Sama ya, tetap kita hitung dulu yang berdiri ada berapa dan dia sebagai puluhan. 10, 20, 30, dan 40. Berarti kita punya yang berdiri adalah 40. Kemudian yang tertidur ada berapa? Kita hitung lagi, dia juga satuan. Ingat, berdiri dia puluhan, yang tidur dia satuan. Yang kanan ada berapa? Ada 1, 2, 3. Yang kiri ada berapa? 1, 2, 3. Kemudian kita kalikan. 3 dikali dengan 3 adalah 9. Setelah itu, setelah kita tahu hasilnya, kita jumlahkan. Tadi yang berdiri ada berapa? Ada 40. 40 ditambah dengan 9. Berarti 49. 7 dikali 7 sama dengan 49. Yeay, gitu. Coba lagi ya. 7 kali 8 kali ya. 7, 6, 7 kali 8 jadinya 6, 7, 8 gini. Kemudian kita hitung yang berdiri 10, 20, 30, 40, 50. 50. Yang berdiri ada 50. Kemudian yang tertidur sebelah kanan ada 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2. Kemudian kita kalikan yang tertidur yang kanan dengan yang kiri. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, yang berdiri dengan yang tertidur kita jumlahkan. Ada yang berdiri ada 50. Yang setelah kita kalikan tadi bawah ada 6. 50 tambah 6 sama dengan 56 gitu. Jadi ini lebih gampang sih menurutku untuk efektif dan juga lebih gampang gitu, karena anak itu cukup menghafalkan perkalian 1 sampai 5. Nah, selebihnya itu kita bisa menggunakan jari. Kalau misalkan kita udah mahir nih, kita cuma lihat jari itu udah bisa. Misalkan kayak 8 kali 8, 8 kali 8, kita langsung gini kan, otomatis tuh kita langsung gini. Oh, yang berdiri ada 6 nih, berarti 60. Yang bawahnya ada berapa? 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Kita jumlahkan berarti 64. Jadi kadang tuh kita cuma lihat jari aja udah langsung tahu jawabannya gitu. Gitu teman-teman. Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan dan lebih semangat lagi buat belajar matematika dan lebih bisa lagi lebih mudah mengajarkan matematika atau perkalian kepada anak-anak atau adik-adik kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya, di perkalian yang berikutnya. Oh iya, setelahnya kayaknya aku bakal bikin porogapit yang ribuan, karena kemarin kan baru yang ratusan. Nanti akan aku bikin video yang ribuan. Sebenarnya masih sama sih metodenya, cuma nggak apa-apa, kita akan belajar lagi. Ingat ya, kita belajar sedikit-sedikit, tapi yang penting bisa. Nggak usah langsung banyak, nggak usah terlalu ambisius. Kita harus bisa sekarang, harus bisa semuanya, nggak apa-apa. Kita bertahap aja. Oke teman-teman, jadi jangan lupa di subscribe dan juga like videonya. Jadi biar kalian tuh nggak ketinggalan gitu sama video-video aku nantinya. Oke, bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.